crack it. Sobat belajar, dalam video ini kita akan bercerita tentang Hari Santri. Kenapa sih Hari Santri kok tanggal 22 Oktober? Emangnya ada peristiwa apa pada tanggal itu? Baiklah, langsung saja. Siapkan kopimu dan nikmati cerita ini. Penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Kepres Nomor 22 Tahun 2015 pada 15 Oktober 2015 merupakan pengingat akan perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu NICA, Netherlands Indië Civil Administration, membonceng tentara sekutu, Inggris, ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda, pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Perlu kita ketahui, bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru, perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan, karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Singkat cerita, ketika Jepang kalah perang melawan sekutu, penjajahan Jepang di Indonesia mulai membentuk dan melatih para pemuda untuk bergabung dalam satuan militer. Begitu juga dengan para santri. Tujuannya, untuk membantu Jepang dalam berperang. Namun, Kiai Hasyim Asy'ari punya strategi lain. Beliau mengizinkan santri dilatih militer oleh Jepang, tapi beliau minta agar para pemuda dan santri tidak dimasukkan dalam satuan pasukan, alias harus berdiri sendiri. Dan dari sinilah Laskar Hizbullah terbentuk. Laskar Hizbullah sendiri merupakan laskar perjuangan bela tanah air yang dibentuk oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November tahun 1943, beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta, Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Jepang, Kapten Yanagawa. Pada 19 September 1945, banyak orang rela mati dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya. Sebelum datang Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Kalangan santri merasa tentara asing akan datang, dan perang tak bisa dihindarkan. Di Surabaya yang panas pada akhir Oktober 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Sejarah mencatat, pada tanggal 21 dan tanggal 22 Oktober tahun 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya, dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci. Dalam pertemuan itu, lahirlah resolusi jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri untuk ikut serta bergabung dengan para tentara dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Selain itu, resolusi jihad juga menjadi penyemangat perjuangan di daerah-daerah lain. Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang membonceng sekutu tersebut. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945.
Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari ini telah menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang membonceng tentara sekutu. Keberadaan penjajah dianggap Kiai Hasyim Asy'ari akan menyulitkan penegakan ajaran Islam. Perjuangan ini merupakan kristalisasi dan wujud hubul waton minal iman, yang artinya, cinta tanah air bagian dari iman. Slogan yang juga dicetuskan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut semakin menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kewajiban agama dan kewajiban setiap umat Islam. Sobat belajar, Hari Santri bukanlah milik satu golongan saja, melainkan milik kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam Hari Santri terkandung patriotisme dan nasionalisme yang besar. Dan tentu, keduanya harus kita aplikasikan dalam setiap langkah kita.